MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo. Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba. Ya KPK aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Pertama ya, tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme, dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme, dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24, dan pasal 24C. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Lalu fungsi, mekanisme, dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya untuk urusan MK. Berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi, sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali ya tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Bijak-bijaknya Ibu harusnya ya Ibu tetap mendukung KPK ini agar bekerja secara maksimal. Kalau dirasa Hasto ini tidak bersalah, ya Ibu diam saja. Ibu tidak perlu memberikan komentar apapun. Karena KPK itu memiliki takaran tersendiri. Hasto ini dijadikan tersangka itu karena apa? Mungkin sudah ada barang bukti juga. Nah, seakan-akan di sini saya melihat Ibu itu sangat menjurus membela seorang Hasto. Dan saya melihat di video ini juga Hasto tertawa terbahak-bahak. Seorang tersangka masih bisa tertawa. Ibu Mega tahu nggak, Bapak Jokowi itu dituduh korupsi ya oleh kader Anda ya. Apa pernyataan Bapak Jokowi? Tidak membuat statement yang muluk-muluk, hanya mengatakan silahkan kalau saya bersalah laporkan ke KPK. Seperti itu saja Bu, simpel sederhana ya. Tidak lalu membela diri atau bagaimanapun. Seharusnya ya Ibu juga seperti itu, menghargai apa yang jadi independensi dari KPK itu. Inilah keadaan kenyataan yang harus diterima oleh Megawati ya, bahwa sekjennya tetap akan ditangkap dan diperiksa, diadili. Sekalipun dia berkata KPK saya yang bikin, MK saya yang bikin, ya, bahkan dengan seenaknya, ya, sebuah institusi kepolisian Polri, ya, dia tiba-tiba merendahkan Kapolrinya, ya, Listio Sigit Prabowo, dan menurut saya ini memang harus berubah keadaan. Ya, institusi penegak hukum harus tegas. Sudah tinggalinlah gaya-gaya zaman dulu lah, ya.
gaya-gaya Megawati itu udah nggak perlu ada, nggak perlu sungkan. Ya, kalau ada kasus tangkap, periksa, ya, dan ya biar masyarakat tahu. Saya sendiri pribadi penasaran, apa sih yang dimaksud dengan video-video itu? Seru juga, ya. Kalau video itu diungkapkan di persidangan, ya, jadi ramai sekali nih dunia jagat maya.